Apa maksud semua ini? Kau tahu tidak? Dulu aku dan adikku tinggal di kompleks perumahan ini. Waktu itu, di sini ramai sekali dengan anak-anak. Adikku sering sekali ditindas oleh anak-anak lain. Tapi setiap kali itu terjadi, aku selalu membelanya. Aku selalu memberi pelajaran kepada anak-anak yang mengganggunya. Mungkin karena aku terlalu memanjakannya. Dia tumbuh menjadi anak yang pembangkang dan tidak dewasa. Dia selalu saja membuat masalah di mana-mana. Dan kekacauan terakhir yang dia perbuat malah membuatnya mati di tanganmu. Aku memang gagal melindunginya, tapi biar bagaimanapun, aku tetaplah kakaknya. Karena itulah, aku selalu ingin membalaskan dendamnya. Sebenarnya, aku punya banyak kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena akal sehatku terus memperingatkanku bahwa adikku memang seorang kriminal. Kematiannya adalah ganjaran yang pantas dia terima. Lagi pula, kau adalah pengendali hantu yang sangat penting bagi markas pusat. Aku tidak boleh membiarkan dendam pribadi ini merenggut nyawa seorang pengendali hantu papan atas sepertimu. Makanya, selama ini aku terus menunggu sebuah kesempatan. Kesempatan di mana kau mengkhianati markas pusat, melakukan kesalahan, dan jatuh ke dalam kegelapan. Dengan begitu, aku bisa menghabisimu secara terang-terangan tanpa perlu menyembunyikannya demi membalaskan dendam adikku. Tapi sayang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hidupku sudah di ujung tanduk. Hari ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk membalas dendam. Aku tidak ingin mati membawa penyesalan. Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau kau mau membunuhku, setidaknya pakailah peluru emas. Bukankah hasilnya akan sama saja? Benar juga. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apakah posisiku sebagai kapten penegak hukum ini masih dianggap? Tuntutanmu tetap berlaku. Kapanpun itu, posisimu masih dianggap. Shen Liang, jika ada seseorang yang menyerang seorang kapten penegak hukum, menurut aturan markas pusat, bagaimana kita harus menanganinya? Jawablah, membawa senjata api dan menyerang seorang kapten penegak hukum. Kadiwu, menurut aturan markas pusat, pelakunya harus dieksekusi mati. Bagus sekali. Maaf sudah merepotkanmu. Yang Tian, hentikan. Kau tidak boleh membunuhnya. Dia itu Profesor Wang. Bagiku, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Selain itu, aku ini Yang Jian. Yang Jian, sang kapten penegak hukum. Kalaupun nanti terjadi masalah besar, aku tinggal bilang dia memang sudah mati. Aku mengerti. Shen Liang, katakan padaku, apa kata Cao Yanhua? Tidak akan diusut. Sepertinya markas pusat sudah menentukan pilihan sejak lama. Kalau begitu, biarkan Wang Xiaoming beristirahat dengan tenang. Menteri, kudengar setengah jam yang lalu, Yang Jian membunuh Profesor Wang. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Li Jun, apa yang mau kau lakukan? Wei Qing, kau juga datang karena masalah Profesor Wang. Aku butuh penjelasan. Profesor Wang ingin membalas dendam untuk adiknya yang tewas. Dia yang menembak dan menyerang. Yang Jian terlebih dahulu, lalu kemudian tewas di tangan Yang Jian. Semua ini sah secara hukum. Itulah penjelasannya. Alasan ini tidak bisa meyakinkanku. Tidak bisa meyakinkanmu, lalu apa yang ingin kau lakukan? Mencari masalah dengan Yang Jian? Atau kau mau menangkap dan menginterogasi wakil menteri sepertiku? Li Jun, ingatlah tanggung jawabmu. Kalian tidak mengerti kebenaran sesederhana ini. Wang Xiaoming sudah kalian agungkan terlalu tinggi. Hanya ada satu cara jika dia ingin mundur, yaitu dengan mati. Hanya dengan kematiannya, semua ini baru bisa berakhir. Barulah pemimpin yang baru bisa tampil memimpin. Dan markas pusat saat ini membutuhkan Yang Jian sebagai pemimpinnya. Hanya dia yang bisa menundukkan semua orang, dan hanya dia pula yang bisa mengumpulkan para kapten. Jadi kematian Wang Xiaoming bukan karena ada konspirasi rahasia, melainkan karena zaman sudah tidak membutuhkannya lagi. Sudah saatnya dia mundur dari panggung. Apakah penjelasan ini sudah cukup? Ucapan yang bagus. Markas pusat memang seharusnya bersikap seperti ini. Rapat para kapten akan diadakan pada pukul 1:30 siang. Sebelum itu, kuharap kalian semua bisa tenang dulu. Kalau ada masalah apa-apa, bisa kita bahas nanti di dalam rapat. Siapa ya? Ini aku, Wang Calin. Maaf, apa aku mengganggu kalian? Wang Calin. Enggak nyangka kamu cepat banget sampai di markas pusat. Aku Cao Yang, penanggung jawab pasar besar Daji. Aku pernah dengar tentangmu. Lulusan master dari luar negeri kan? Ah, kamu terlalu sungkan. Aku cuma kuliah di luar negeri beberapa tahun saja. Salah satunya Liu San, penanggung jawab kota Daking. Li Jun, salah satu penanggung jawab di markas pusat. Halo, halo. Hei, ada orang nggak? Itu mobil di luar punya siapa yang diparkir? Cudong lagi ngapain? Nggak,
Nggak ngapa-ngapain kok. Aku nggak melakukan apa-apa. Terima kasih banyak kepada Tuan Zhou ini karena sudah mengembalikan dompetku yang jatuh. Nanti kapan-kapan aku traktir minum teh ya. Ah, nggak usah sungkan begitu. Itu cuman masalah sepele kok, nggak usah dibahas. Zhou Deng di sini sedang rapat kapten. Seorang kandidat kapten nggak bisa sembarangan masuk. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah dengan baik. Jangan buat masalah. Iya, iya, aku mengerti Pak Menteri. Aku akan segera kembali ke kamar untuk istirahat. Maaf ya sudah mengganggu kalian semua. Hei, Pak Menteri, ada orang asing yang datang. Apa dia juga seorang kapten? Aku Lile Ping. Kalau di berkas arsip pun, wajahnya nggak bisa diingat. Lalu siapa yang bisa yakin kalau dia ini benar-benar Lile Ping? Aku malas menjawab pertanyaan ini setiap kali bertemu. Kabari aku saja kalau rapatnya sudah mau mulai. Seseorang yang tidak bisa diingat orang lain sudah ditakdirkan untuk kesepian dan juga sulit membaur. Bisa dimaklumi. Sepertinya keputusan mengundang Yang Jian memang sangat tepat. Aku sendiri sama sekali nggak bisa mengatur orang-orang ini. Ramai sekali ya di sini. Hei Yin-er, senang bisa bertemu denganmu lagi. Kamu menghilang begitu lama, markas besar benar-benar mengkhawatirkanmu. Aku ingin menanyakan satu hal kepada kalian. Setelah kalian selesai menangani kasus Danau Hantu, siapa di antara kalian yang membunuh kakek bermata satu di kota kuno Taiping? Kakek tua itulah yang kubunuh. Ketika kami sedang menangani kasus Danau Hantu, dia membawa sekelompok orang untuk menyerang kami semua, sampai membuat kami semua hampir mati di Danau Hantu. Aku tidak akan bisa tidur tenang kalau tidak membunuhnya. Kamu mengungkit masalah lama hari ini. Ujung-ujungnya cuma mau balas dendam kan? Kalau mau bertarung, sini aku ladeni. Kalau kamu berkata begitu, aku jadi lega. Cukup, ini bukan tempat kalian untuk bertengkar. Kalau ada dendam, kesampingkan dulu untuk sementara. Liu Shan, ini bukan tempat untuk bertarung. Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Ada tempat pelatihan terbengkalai di dekat sini. Kalau kamu juga mau cari mati, akan kukabulkan. Tunggu apa lagi, silakan. Konyol, benar-benar konyol. Dua sosok setingkat kapten malah bertingkah seperti anak SD, sampai harus janjian cari tempat buat berantem. Wei Jing, bisa tolong tahan mereka agar tidak sampai bertarung. Dalam situasi seperti ini, kita harus memberitahu Yang Jian. Sudah saatnya dia turun tangan untuk mengurus ini. Hah, hahaha, apa jumlah segini cukup? Sepertinya sudah cukup. Untuk membunuh kakekmu, aku memakai belasan boneka kertas, tapi kurasa 10 saja sudah cukup untuk membunuhmu. Sepertinya mereka benar-benar akan bertarung. Kita tidak perlu ikut campur. Ini air danau hantu. Apakah ini wujud dari kekuatan Yang Jian saat mengendalikan danau hantu? Aku bahkan belum sempat makan siang, tapi sudah mendengar aduan dari Cao Yanhua. Katanya kalian tiba-tiba mau saling hantam. Bisa beri aku satu alasan? Yang Jian, apa kamu berniat ikut campur dalam urusan ini? Ini masalah dendam pribadi. Meskipun kamu sekarang sudah jadi kapten penegak hukum, kamu tetap tidak bisa menghalangiku untuk membalaskan dendam kakekku. Mengenai Pak Tua dari kuil kota tua Taiping itu, dia mati pun memang sudah layak. Berani-beraninya makhluk itu mengacau saat kita sedang menangani kasus supranatural dan bahkan menyerang kapten. Bahkan jika Liu Shan tidak membunuhnya, aku sendiri juga ingin menghabisinya. Kurasa kau memang sengaja mengincarku, tapi tidak apa-apa. 1 lawan 2 pun aku tidak takut. 1 lawan 2, percaya diri sekali. Jika untuk menghadapi orang sepertimu saja aku dan Liu Shan harus bekerja sama, maka pihak markas, apa gunanya mengangkatku sebagai kapten penegak hukum? Di tempat ini, sekarang apa kau masih berpikir bisa melawan kami berdua? Kenapa diam saja? Kenapa tidak menghentikanku? Sepertinya kau sudah sadar akan kenyataan. Aku hanya memberikan 1 kali kesempatan. Jika terjadi lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Baik, aku mengerti. Kapten, ada telepon dari Liu Xiaoyu. Ada situasi darurat di markas pusat. Zhang Sun telah dibunuh oleh orang-orang dari organisasi raja. Kapten lainnya juga diserang secara berturut-turut. Apakah keseimbangan di dunia supranatural akhirnya hancur? Liang, pergilah masuk ke situs web pengendali hantu. Atas nama markas pusat, nyatakan perang secara resmi kepada organisasi raja. Apakah mansion di depan itu tempatnya? Benar-benar tempat yang penuh dengan dosa. Yang Jian mulai bergerak. Dia ingin membakar habis mansion mengerikan ini. Oh Tuhan, dia benar-benar membakar mansion itu. Pemilik mansion dan para tukang kebunnya pasti akan membunuhnya. Siapa tahu, mungkin kitalah yang akan menang. Apakah sudah dipastikan dia adalah Yang Jian si mata hantu? Benar Tuan. Dia datang ke sini untuk memburuku. Raja yang satu ini benar-benar sangat waspada. Dia pasti mati. Kita harus membuka pintu dan menghabisinya. Aku tidak bisa bergerak.
26 tukang kebun, jumlah yang lumayan banyak. Tapi cuma butuh satu tebasan saja. Di hadapanku, jumlah orang nggak pernah jadi keunggulan. Sialan, apa jurang pemisah kekuatan kita sebesar ini? Nggak sampai 1 detik, pertarungan sudah berakhir. Jadi ini yang namanya kekuatan tingkat kapten, tenggelamlah ke dasar air, dan lenyaplah dari dunia ini. Tuan Yang, caramu benar-benar membuatku terkejut. Para tukang kebun kesayanganku ini, dalam sekejap mata langsung habis tak tersisa. Kamu benar-benar memberiku kejutan yang luar biasa. Sekali tombak ini kulempar, pasti akan menembus orang yang sedang berbicara. Nggak usah nyari lagi, aku ada di sini. Domain hantumu nggak mempan padaku. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Biar ku hancurkan kepalamu sampai berkeping-keping. Kalau kemampuanmu cuma segini saja, hari ini, markas kalian bakal kehilangan 1 kapten lagi. Biar ku perjelas, harus kuakui, dibandingkan dengan para prajurit kroco itu, kalian para raja ini memang sangat tangguh untuk dibunuh. Sayang sekali, sepertinya bakal sulit bagiku untuk menghabisimu. Tapi, kalau cuma mengurungmu sebentar, itu bukan masalah. Tapi, apa kamu bisa menahan pergerakanku? Kau cari mati. Apa aku terseret masuk ke domain hantu? Kukatakan, kekuatan gaib di hadapanku pasti akan sirna. Kukatakan, tebasanmu pasti akan mengenai orang di depanmu. Domain hantu bukan cuma milikmu sendiri. Belum bisa menentukan pemenang ya. Hagelian, giliranmu bertindak. Hancurkan keseimbangan yang tipis ini, dan biar ku kirim dia ke akhirat. Bergeraklah, cepat bergerak. Apa berhasil? Gawat, bantuan datang. Mau menggunakan kekuatan gaib untuk memanipulasi kenyataan demi menyiapkan jalan keluar. Kapten, bagaimana situasinya? Meskipun sempat ada sedikit masalah, namun rencana perburuan kali ini tetap berhasil. Syukurlah kalau rencananya berjalan lancar. Aku benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang Jian, kamu memang benar. Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran yang menyakitkan, mereka akan menjadi semakin bertindak sesuka hati. Ambil foto benda ini dan unggah ke situs web pengendali hantu. Beritahu semua orang bahwa markas pusat telah berhasil menghabisi salah satu raja mereka. Gampang, biar aku yang urus masalah ini. Ini benar-benar gaya khas Yang Jian. Sama sekali tidak memberi musuh kesempatan untuk bersiap atau bernapas lega. Membunuh seorang raja, Yang Jian memang tidak pernah mengecewakan. Tapi balas dendamku belum selesai. Pantas saja semua kapten dilarang bertindak gegabah. Ternyata Yang Jian sendiri yang turun tangan. Tapi sepertinya aku telah dilupakan oleh orang-orang dari organisasi raja. Anehnya mereka sama sekali tidak menyerangku. Kerja bagus. Apa rencanamu? Sebelum perang dimulai, Yang Jian mungkin akan membereskan diriku terlebih dahulu. Masih ada kesempatan untuk menebusnya. Di tengah krisis besar seperti sekarang, markas pusat sedang sangat kekurangan orang. Asalkan kamu bisa menunjukkan kontribusi tempur, mungkin masalah ini masih bisa dimaafkan. Lagi pula, kamu juga harus mulai memikirkan masa depanmu. Masa depan? Apa maksudmu? Generasi keempat keluarga Wang mungkin akan lahir dalam waktu sekitar setengah tahun lagi. Kutukan keluarga Wang kalian akan terus diwariskan. Ini informasi yang baru saja dikirim dari markas pusat, dia sedang hamil. Padahal aku sudah memperingatkannya dengan jelas. Sialan! Aku akan pergi membunuhnya sekarang juga. Kutukan ini tidak boleh diwariskan lagi. Memangnya kamu tega melakukannya? Mungkin kamu tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk memiliki anak lain. Lebih baik pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang Jian telah berhasil melakukan perburuan. Dia akan segera mengumpulkan para kapten untuk menggagalkan rencana Bahtera. Rencana tersebut, jika kamu masih memiliki rasa tanggung jawab, jangan lagi meributkan hal-hal sepele seperti ini. Ikutlah berpikir bersamaku untuk mencari jalan keluar. Aku mengerti. Yang, ini safe house-mu kan? Tadinya aku ingin langsung membaca ingatanmu. Tampaknya di dalam kepalamu juga tersembunyi kekuatan supranatural yang mengerikan. Kalau bukan karena wanita sialan itu, kamu paling-paling cuma bisa bertahan melawanku. Kalau aku bersama rekan-rekanku, yang kalah pasti kamu. Kalau kamu memang sekuat itu, Manor itu tidak akan kuhancurkan sendirian. Yang, ayo kita buat kesepakatan. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu penawaran yang memuaskan. Informasi tentang organisasi raja, lokasi kapal hantu. Kamu akan mendapatkan jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Akan kupertimbangkan. Sekali kapal hantu itu mendarat, negara ini akan tamat. Kapal itu penuh dengan hantu ganas yang bahkan aku pun tidak ingin menyentuhnya. Kalian tidak akan sanggup mengatasinya. Satu kapal penuh hantu ganas yang bahkan tidak berani disentuh oleh para raja. Jika sampai benar-benar muncul di dalam negeri,
Kasus supranatural tingkat S akan terus bermunculan tiada habisnya. Tapi bertransaksi dengan pemilik manor juga merupakan hal yang sangat bodoh. Yang Jian, ini aku Cao Yanhua. Kamu berhasil memburu sang raja. Sangat berisiko, tapi sangat sepadan. Sekarang tekanan di markas besar sudah jauh berkurang. Cukup basa-basinya. Aku meneleponmu untuk memintamu bersiap mengadakan rapat kapten yang kedua. Besok siang, Kota Dadong, Kota Dadong. Itu kota yang menjadi tanggung jawab Wang Calin. Apa kamu ingin membereskan Wang Calin dan kasus hantu kelaparan itu secara bersamaan? Selain itu, mengenai rencana Bahtera, aku telah merancang rencana balasan awal. Rencana yang kusebut sebagai rencana air bah. Jika mereka benar-benar berani mendaratkan kapal hantu itu, aku akan melepaskan semua hantu di dalam rumah berhantu itu, membawa teror supranatural ke tanah air mereka sendiri, biar mereka juga merasakan ancaman dari hantu-hantu ganas ini. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Gila. Bahkan Cao Yanhua pun sudah gila, sampai merancang rencana air bah segala. Ini sih namanya mau mengajak kita semua hancur bersama. Kalau mau mati, ya mati saja sekalian bareng-bareng. Haha, menarik juga. Tumben markas pusat berani bersikap tegas begini. Sekarang kita lihat saja bagaimana organisasi raja membereskan kekacauan ini. Kan sudah pernah kubilang dari awal? Yang Jian itu punya kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Dia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Bahkan Ye Zhen sekalipun pernah dipaku ke tanah oleh Yang Jian layaknya anjing mati. Momen itu benar-benar menjadi sejarah paling legendaris di dunia supranatural. Aku berani jamin, pertempuran ini pasti akan dimenangkan oleh markas pusat di bawah pimpinan Yang Jian. Omong kosong. Jelas-jelas sebelumnya kamu bilang kalau Yang Jian itu tadi dan itu tidak punya taktik, kalah jauh dari Ye Zhen dan kurang pintar. Sekarang kok malah menjilat dan memujinya setinggi langit. Benar-benar tidak tahu malu. Kematian pemilik manor karena diburu itu sudah membawa dampak yang sangat besar. Sekarang mereka malah meluncurkan rencana air bah lagi. Kalau kita tidak segera bertindak, posisi kita akan semakin terpojok. Bahkan jika rencana Bahtera berhasil, kita tetap harus membayar harga yang sangat mahal. Ini benar-benar menyimpang dari tujuan awal rencana kita. Selama kita bisa menyingkirkan si pengacau Yang Jian itu, rencana ini akan tetap bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita buat rencana perburuan khusus untuk menghabisi Yang Jian? Sama seperti saat kita menghabisi kapten waktu itu. Idenya boleh juga. Tapi mereka pasti sudah waspada sekarang. Begitu kita bergerak, yang datang membantu pasti bukan cuma satu kapten saja. Menurutku rencana air bah itu cuma umpan untuk mengecoh kita. Tujuan utama mereka hanyalah untuk mengulur waktu. Kita harus terus menekan mereka. Tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa untuk melawan mereka sekarang. Saya menolak usulan ini. Selain itu, saya punya sedikit ide lain. Kuharap kalian semua, Tuan dan Nyonya sekalian, mau mempertimbangkannya. Rapat para kapten dijadwalkan di Kota Dadong. Itu adalah usulan dari Yang Jian sendiri. Dia sengaja mengincarku. Dia ingin menyingkirkanku sebelum pertempuran melawan organisasi raja dimulai dan membereskan diriku bersamaan dengan insiden hantu kelaparan. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau Yang Jian memang ingin menyingkirkanku, dia pasti sudah bertindak sebelum memburu para raja. Saat ini dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Ini membuktikan kalau dia tidak ingin mempermasalahkan kasus pencurian hantu lapar secara diam-diam itu. Lagi pula, saat ini kita butuh para kapten dan pengendali hantu untuk menstabilkan situasi. Mungkin saja, begitu masalah hantu lapar ini terbongkar, posisiku akan menjadi sangat terancam. Meskipun sekarang masih aman-aman saja. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Aku sangat paham bagaimana watak Yang Jian. Apa yang terjadi? Kenapa langit tiba-tiba berubah menjadi merah? Dia sudah datang. Yang Jian, kau benar-benar membuat pergerakan besar dalam 2 hari terakhir ini. Pertama menyatakan perang, lalu sekarang memburu para raja. Jika dibandingkan denganmu, kami berdua yang menjabat sebagai kapten bahkan tidak mampu mengurung hantu lapar. Ini benar-benar memalukan. Kedatanganku kali ini adalah untuk membereskan insiden hantu lapar. Tidak perlu menunggu sampai besok. Hari ini juga aku akan melenyapkan teror hantu lapar ini. Kekacauan ini terjadi karena ulahku sendiri. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Jika kau ingin menghabisiku, lakukan saja sekarang. Aku tidak akan keberatan. Seandainya ini terjadi sebelum aku menyatakan perang pada para raja, aku pasti sudah membunuhmu. Tapi untuk saat ini, kau bisa tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku juga yang akan menangani insiden hantu lapar ini. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Aku butuh kau untuk menjadi pengendali hantu.
kemudian ikut bertempur dengan identitas yang baru. Jika kau berhasil menghabisi salah satu raja, aku bisa melupakan semua kesalahan yang telah kau perbuat. Menebus dosa ya, tawaran yang sangat menarik. Baik, aku setuju. Bagus, aku menantikan aksimu. Tapi, kedatanganku yang lebih cepat ini juga memiliki tujuan lain. Kau ingin mengambil jam pendulum mistis di dalam rumah tua ini, kan? Disinilah tempatnya. Sudah ketemu. Kamu bahkan bisa melakukan sejauh ini. Untuk apa lagi kita butuh jam pendulum? Jam pendulum ini bukan disiapkan untukku, melainkan untuk pertempuran sengit di masa depan. Ayo pergi, kita lihat tempat hantu kelaparan itu. Yuelian, bersiaplah untuk bertindak. Wilayah hantu kalian masing-masing luar biasa besar. Aku benar-benar iri. Ini adalah dunia cermin yang kubuat menggunakan kekuatan supranatural. Hantu kelaparan itu kukunci di sini. Dunia cermin, menarik juga. Kita bertindak di sini saja. Yuelian, sorot hantu itu kemari. Pertama-tama, hantu kelaparan itu datang. Aku bisa menghentikan pergerakan hantu kelaparan itu untuk sementara. Tapi waktunya sangat singkat. Kita harus melihat apakah paku peti mati itu masih mempan. Pernah memakan satu paku. Peti mati hantu kelaparan itu rupanya memang tidak bisa ditekan lagi dengan paku peti mati. Yang Jian, apakah berhasil? Aku kurang tahu pasti. Gawat! Yang Jian, cepat mundur. Ini buruk. Kecepatan pemulihan makhluk ini hampir bisa menandingi kemampuan memutar balik waktu. Nanti aku akan membagi hantu kelaparan ini menjadi 3 bagian. Kita masing-masing akan mengurung satu bagian. Ide bagus. Cara ini juga tidak buruk. Ayo bertindak. Yang Jian, kau bisa bertindak sekarang. Bisa dibilang ini sudah selesai. Aku pernah bersumpah untuk mengakhiri takdir keluarga Wang, bahkan ingin kembali ke sumbernya untuk mencegah lahirnya kutukan itu. Tapi semuanya gagal. Lin Bei benar. Begitu rencana tabut berhasil, segalanya tidak akan ada artinya lagi. Untuk apa memikirkannya terlalu banyak? Apakah seperti ini rasanya menjadi seorang pengendali hantu? Besok siang hadiri rapat kapten. Tempatnya di Gedung Ningan. Di mana tas jinjingku? Tadi masih ada di sini. Kenapa tiba-tiba hilang? Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus mencurinya kembali. Kapan pertempurannya dimulai? Aku sudah lama menahan sabar menghadapi mereka. Keluargaku terluka sangat parah. Dendam ini pasti akan kubalas. Kamu masih saja pendendam seperti biasa. Tapi kita tidak bisa terburu-buru soal ini. Kalau tidak, kita sendiri yang akan rugi besar. Karena kamu sudah datang ke pertemuan ini, itu berarti kamu bersedia bekerja sama dalam misi ini. Ini, kuberi sesuatu untukmu. Cangkir teh ini dulu dipakai oleh siapa sewaktu masih hidup? Penguasa kuburan Luo Qian. Kurasa kamu tidak asing dengan orang ini. Di pertarungan terakhir melawan Zhang Xiangwang, orang tua mengerikan yang kamu panggil arwahnya adalah Luo Qian. Ternyata dia. Aku akan memastikan benda ini berguna semaksimal mungkin. Yang Jian, Wang Caling sudah tiba. Ini bukan lagi dunia nyata. Selamat datang di duniaku. Apakah kamu puas dengan tempat pertemuan yang kusiapkan ini? Lumayan. Kelihatannya seperti gedung Ping An milikmu, tapi kenyataannya ini sudah bukan di dunia nyata lagi. Kalian berdua, sudahlah. Aku Li Leping, penanggung jawab sekaligus Kapten Kota Dacuan. Seseorang yang tidak bisa diingat. Apakah ini kengerian dari aturan melupakan? Dilupakan oleh orang lain bukanlah hal yang menyenangkan. Karena dilupakan sama saja dengan kematian yang sesungguhnya. Kalian tidak akan pernah bisa merasakan perasaan seperti ini. Tepat sekali. Kamu siapa tadi? Sudahlah, dia memang Li Leping. Silakan duduk semuanya. Maaf, aku datang ke pertemuan 2 jam lebih awal. Tak disangka aku masih saja terlambat. Li Jun sudah baik-baik saja. Dia siap menghadapi pertempuran berikutnya. Ini Wang Guoqiang dari markas besar wakil menteri berikutnya. Silakan duduk dulu semuanya. Chu Tong sudah datang. Pertemuan sepenting ini harusnya kamu datang lebih awal. Pasti pergi mencuri lagi. Mana ada kamu orang jujur? Barang bawaanku dicuri. Aku pergi menangkap pencuri itu demi menegakkan keadilan. Sudahlah, itu tidak bisa dibilang mencuri. Zhou Deng adalah rekan tim yang bisa diandalkan. Jangan jadikan dia bahan bercandaan. Silakan duduk. Baik. Kapten Yang, rapat kali ini hanya punya satu topik pembahasan, yaitu bagaimana cara menghentikan kapal hantu ini mendarat, sekaligus menghabisi organisasi raja. Sebelum ke sini, kalian pasti sudah paham situasinya. Jadi aku tidak akan membuang waktu untuk mengulanginya. Jika para kapten di antara kita saling bekerja sama, kita pasti bisa menghabisi 14 raja sebelum kapal hantu mendarat. Begitu pemimpin mereka lenyap, sisanya tidak akan menjadi ancaman lagi. Li Jun, jangan gegabah begitu. 14 raja dari pihak musuh, semuanya adalah petarung setingkat kapten. Menghabisi mereka sekaligus bukanlah hal yang mudah. Apalagi mereka pasti masih punya kartu truf. Lin Bei benar, mereka tahu seberapa kuat kita.
tapi masih berani bertindak. Itu membuktikan kalau mereka punya persiapan yang matang. Rencana kerjasama antar kapten kita pun pasti sudah masuk dalam perhitungan mereka. Kita tidak bisa bertindak gegabah begitu saja. Belum bertarung saja kalian sudah ketakutan. Saat pertempuran tim nanti, asal kalian bisa memberiku waktu untuk memanggil arwah, aku sendiri sanggup meratakan mereka semua tanpa ada meleset sedikit pun. Cuma bisa omong besar. Kalau tidak percaya, kamu boleh mencobanya sendiri. Pihak lawan berani bertindak setelah mengukur kekuatan kita. Itu artinya mereka punya keyakinan mutlak untuk menang. Heinger, sekuat apapun kemampuan memanggil arwahmu, mereka pasti bisa membuatmu tidak sempat menggunakannya. Bagaimana kalau kita aktifkan rencana banjir besar dulu untuk membalas mereka? Menurut kalian bagaimana? Memangnya kamu siapa? Cara ini bisa kita jadikan sebagai pilihan cadangan. Para kapten sekalian, baru saja pihak markas menerima kabar dari organisasi raja yang dikirimkan kepada kita. Aku rasa ini harus segera dilaporkan sekarang juga. Kabar dari organisasi raja. Mereka bilang apa? Orang-orang dari organisasi raja ingin melakukan transaksi dengan kita. Mereka ingin menukar jasad Zhang Qi dengan kepala pemilik kastil teror. Menukar jasad? Apa maksudnya? Pemilik kastil itu tinggal kepalanya saja yang masih hidup dan mereka ingin menyelamatkannya. Tidak boleh ditukar. Nukar jasad tak bernyawa dengan musuh yang masih hidup. Aku setuju untuk bertukar. Pertama, jasad rekan kita tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kedua, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk menjebak mereka. Kalau mereka tidak setuju, barulah kita menolaknya. Belum terlambat kan? Tapi kita harus tetap waspada. Transaksi ini bisa jadi cuma kedok dan mereka punya rencana lain. Kalau begitu, kita siapkan dua rencana. Sebagian orang fokus pada transaksi, dan sebagian lagi menjadi tim siaga darurat. Mari kita sepakati dulu transaksinya. Apakah kamu Majun, penanggung jawab Dafushi? Siapa kamu? Panggil saja aku Simon. Tidak ada orang sepertimu di Dafushi. Kamu anggota organisasi raja kan? Tebakanmu sangat tepat. Sepertinya hari ini aku harus kerja lembur. Mungkin setelah ini kamu tidak perlu bekerja lagi selamanya. Biar ku bantu kamu terbebas dari semua beban ini. Bagaimana kalau kita main sebuah permainan? Aku akan menghitung 1, 2, 3, lalu semua orang harus jadi patung. Jangan bergerak. 1, 2, 3. Selesai. Kejadian di sini harus segera dilaporkan ke markas pusat. Bagaimana bisa? Padahal tadi jelas-jelas aku sudah berhasil lolos. Sialan! Yang tertinggal di dalam tubuh ini ternyata bukan peluru, melainkan sesosok hantu jahat yang telah menyatu dengan sempurna, dan sekarang dia sedang bangkit kembali. Senapan itu memang dirancang khusus untuk menghadapi para pengendali hantu. Sudah terlambat, aku tidak boleh pulang. Aku harus menahan mereka di sini. Ketemu kamu, sungguh di luar dugaan. Sudah tertembak pun, masih bisa lari sejauh ini. Ayo kita mainkan sebuah permainan. Mulai dari sekarang, siapapun yang pertama kali menemukan lokasiku di kota ini, dialah pemenangnya. Sepertinya, aku harus mengerahkan kekuatan supranatural terkuat dalam hidupku. Meskipun harus memicu kebangkitan hantu ganas, aku harus menahan orang-orang ini. Menarik juga. Aku Majun, penanggung jawab kota Dafu. Nama Sandi, Guiluosi. Sekarang aku sudah mati. Sebelum mati, aku telah mengerahkan kekuatan supranatural terkuat dalam hidupku. Seharusnya ini bisa menahannya kan? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, gawat, sama sekali tidak ada kabar. Majun, penanggung jawab kota Dafu, telah diserang oleh anggota organisasi raja, Li Jun. Kau dan Liu San, pergilah ke kota Dafu, baik. Mereka ingin memanfaatkan kelengahan kita untuk menghabisi semua penanggung jawab kota malam ini. Tindakan mereka pasti dipimpin oleh para raja. Sebab itu kita tidak boleh bergerak sendirian. Kita harus dibagi menjadi beberapa tim berisi 2 orang. Hainger dan Soudong 1 tim. Wang Chaling dan Lu Jiwen 1 tim. Aku dan He Yuelian masing-masing akan bergerak sendiri. Cao Yang, Lin Bei, Li Leping, kalian yang bertanggung jawab atas transaksi ini. Jika ada kesempatan untuk bertindak, aku akan membawa He Yuelian untuk segera datang membantu. Jangan lengah, tenang saja. Kami bertiga bisa bertarung dan juga kabur. Begitu ada kesempatan menyerang, kami akan langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Baiklah semuanya, ayo kita berangkat. Dujen, ikut aku. Aku juga pergi sekarang. Apa kau punya domain hantu? Tentu saja punya. Kau meremehkanku ya? Baguslah kalau begitu. Ayo jalan. Soudeng, tunggu sebentar. Kapten Yang, ada apa? Bagaimanapun caranya, kau harus melindungi Heinger.
Dia adalah sang pemanggil arwah. Selama ada mayat atau peninggalannya, kita bisa membangkitkan kapten kembali. Selama dia ada di sini, maka tim kita ini tidak akan pernah hancur. Situasinya pun tidak akan menjadi terlalu buruk. Aku mengerti. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Aku percaya padamu. Karena itulah aku membiarkan Ahong satu tim denganmu. Sekarang aku juga harus segera berangkat. Li Jun, kita harus pergi ke kota Dafu sekarang. Bahkan Majun saja sampai diserang. Mengubah rencana perjalanan di saat seperti ini sungguh tidak bijaksana. Musuh pasti langsung pergi setelah membunuh Majun. Kalau kita ke kota Dafu sekarang, kita pasti akan pulang dengan tangan hampa. Kita hanya bisa menghadang mereka di tengah jalan. Aku bisa merasakannya. Tepat di arah sana. Kalau kita kejar ke sana, pasti kita akan menemukan sesuatu. Liu San, kamu harus percaya pada Li Jun. Dia adalah pengendali hantu yang baru. Kepekaannya terhadap hal-hal mistis sangat tajam. Firasatnya tidak mungkin salah. Biarpun begitu, kekuatan kita saat ini masih belum cukup. Saat ini aku hanyalah sebuah boneka kertas. Kekuatan mistisku sangat terbatas. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kalian. Sebaiknya kita tunda dulu rencana ini. Tunggu sampai kapten lain tiba atau sampai tubuh asliku datang ke sini. Kita tidak punya waktu lagi. Para kapten punya urusan penting mereka masing-masing. Meminta bantuan hanya akan menambah beban mereka saja. Bahaya ini harus kita hadapi sendiri. Tunggu. Gawat. Mereka menyadari keberadaan kita. Mereka sengaja menunggu kita di sini. Li Jun, kamu harus berhati-hati. Kawan, seharusnya kamu tidak usah mengejar kami ke sini. Mereka dari organisasi raja. Ternyata dia tidak sendirian. Masih ada pengendali hantu lain yang bersembunyi di sekitar sini. Dan orang di depan kita ini tampaknya adalah pemimpin mereka. Sayangnya, yang datang ke sini hanyalah boneka kertasku. Jika tubuh asliku dan Li Jun bekerja sama, cukup untuk menghabisi semua orang. Benar, kami dari organisasi raja. Namaku Simon. Kalian bertiga adalah Li Jun, Liu San dan Ahong. Dua kapten dan satu penanggung jawab. Kombinasi yang cukup berbahaya. Dalam situasi seperti ini, memanggil bantuan pun sudah terlambat. Kita harus berjuang mati-matian. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Lindungi Ahong. Aku akan menahan mereka di sini mati-matian. Tapi, informasi yang kudapat mengatakan kalau Liu San masih sendirian di kota Dadong. Jadi, kurasa Liu San yang di depan kita ini palsu. Kalau tebakanku salah, aku akan menerima kekalahan. Tapi jika tebakanku benar, maaf, kalian bertiga, silakan mati di sini hari ini. Lepaskan. Biar ku tembak bajingan ini duluan. Sialan, habisi mereka. Aku akan menahan mereka. Ternyata benar-benar manusia kertas. Kau tamat. Semua serangan berhasil ditahan. Sayang sekali kalian salah memilih lawan. Ancaman yang sebenarnya bukan aku. Biar aku yang menghabisi mereka. Ghost Officer Wei Jing. Aku akan membunuhmu duluan. Awas, dia datang. Wanita gila ini sudah tidak sayang nyawa. Kalian tidak akan bisa lari. Kalian semua harus mati. Kau sudah gila. Taruhan kali ini akan mengirimmu ke neraka. Apa Ahong berhasil menghabisi dua orang musuh? Bagus, sekarang hantunya sudah siap. Musuh sedang menarik kembali wilayah hantu mereka untuk melawan dengan kekuatan penuh. Bagus, asalkan mereka tidak kabur. Ini sesuai dengan keinginanku. Jumlahnya bertambah. Kekuatan supranatural bajingan ini tidak sesuai dengan informasi. Bom barusan juga ada yang nggak beres, kayak terganggu sama sesuatu. Bahagia, tapi anehnya dia malah nggak pakai kesempatan itu buat nyerang aku. Ternyata itu kekuatan supranatural yang bisa menggandakan diri. Aku sudah nungguin kamu dari tadi. Bawa peluru banyak banget ya. Kamu sudah gila. Taruhan terakhir ini bakal kirim kamu ke neraka. Kamu mau mati bersamaku? Buat mengakhiri semua ini, serangan balik yang cian tepat waktu banget. Kalau enggak, bakal gawat kalau semua penanggung jawab habis dibantai dalam semalam. Operasi sebesar ini pasti dipimpin sama beberapa raja. Kalau enggak, mereka enggak akan bisa mengendalikan begitu banyak pengendali hantu. Kalau bisa habisi para raja, baru malam ini bisa dibilang kemenangan mutlak kita. Lawan enggak akan mau bertarung sampai mati. Kalau ketemu, mereka pasti langsung kabur. Lagi pula sekarang mereka yang di atas angin. Enggak ada gunanya mereka nekat mempertaruhkan nyawa lawan kita. Makanya kita harus memburu mereka. Ayo kita coba saja. Enggak tahu apa kita bakal berpapasan sama mereka atau enggak. Semuanya kembali sekarang. Liu San, beritahu Yang Jian tentang situasi di sini. Aku akan membawa pergi hantu ganas yang bangkit di sini. Li Kun, kamu nggak boleh pakai kekuatan supranatural lagi. Nyawamu bisa melayang. Ini sudah cukup. Gugur demi markas pusat dan wilayah yang kulindungi.
Meski hanya dengan sisa tubuh yang sekarat ini, semuanya sangat sepadan. Kondisi Ahong kelihatan nggak beres. Tolong awasi dia ya. Yun Ahong. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu Li Leping? Penanggung jawab wilayah Xiangjiang sepertinya nggak datang. Apa dia ketakutan makanya nggak mau ke sini? Atau jangan-jangan pas kita lagi di perjalanan ke sini, dia sudah mengalami kemalangan? Jadi penanggung jawab wilayah Xiangjiang memang nggak gampang. Berdasarkan dokumen arsip, kasus supranatural sering banget terjadi di sana. Tingkat bahayanya luar biasa tinggi. Sampai-sampai hampir setiap 3 bulan sekali penanggung jawabnya diganti. Tinggal 5 menit lagi. Transaksinya sebentar lagi bakal dimulai. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu Li Leping ya? Haha, mukamu itu emang susah banget buat diingat orang. Tiba-tiba nongol begitu, tak kirain setan tadi. Kalau sampai terjadi bentrokan, terus ada sembarang orang teriak, aku ini Li Leping. Kita harus langsung serang atau enggak? Ragu sedikit saja, nyawa kita taruhannya. Ini bukan bermaksud menyudutkanmu ya. Aku cuman bicara apa adanya. Kalau situasi yang kamu bilang beneran terjadi, langsung serang saja. Kalau dia mati, berarti dia emang palsu, pede banget ya. Hebat sekali. Tidak salah lagi kamu memang kapten veteran. Sekarang bukan waktunya buat ngobrol. Waktunya sudah hampir tiba. Mereka harusnya sebentar lagi sampai. Kalian para keparat, ngapain berdiri melamun di sana? Sini, bantuin. Mari kita ke sana dan periksa. Mayat Zhang Sun beneran ada di dalam. Sejak kapan organisasi raja bisa sepenurut ini? Sampai-sampai mau mengembalikannya secara sukarela. Buka saja biar kita tahu. Sialan, cepat simpan mayatnya. Bawa pulang untuk dikremasi. Lalu cari tempat buat menguburnya. Hei, sudah selesai periksa barangnya? Mana barang milik kalian? Aku harus segera membawanya kembali. Mereka sudah menunggu di sana. Di mana? Ada kapal kargo di tengah laut sana. Orang asing itu sedang menungguku kembali untuk menyerahkan barangnya. Haruskah kita mengikutinya? Bisa jadi ini jebakan. Meninggalkan pelabuhan sama saja dengan masuk ke wilayah mereka. Kalau begitu, kita yang bakal dirugikan. Mereka tidak berani bertransaksi di sini. Bukankah karena mereka juga takut kita jebak? Cih, sepertinya perjalanan kita kali ini sia-sia saja. Ini barang transaksinya. Bawa barang ini kembali dan serahkan pada orang itu. Ayo kembali. Kita tidak bisa terus membuang-buang waktu di sini. Hati-hati kalian dalam bahaya. Sufan memperingatkan kita kalau ada bahaya. Dia menyuruh kita waspada. Aneh banget. Nggak ada tanda-tanda bahaya. Tapi dengerin saran orang nggak ada salahnya. Sufan nggak mungkin mencelakai kita. Masuk akal, ayo kita pergi sekarang. Gawat, kita terjebak. Ada kekuatan supernatural yang mengunci area ini. Nggak bisa pergi. Tenang, jangan panik. Aku bisa bawa kalian ke dunia cermin untuk kembali ke dunia nyata. Tapi butuh sedikit waktu. Lumayan. Jaring ini berhasil menangkap 3 ikan besar sekaligus. Kali ini memang layak buat aku turun tangan sendiri. Awalnya aku nggak berniat buat bertindak. Tapi kapten-kapten kalian semuanya lagi muncul di tempat lain. Kurasa mereka nggak bakal sempat datang buat bantuin kalian. Oh, jadi begitu rupanya. Ternyata mereka punya rencana berlapis. Kelihatannya organisasi raja lagi babak belur di tempat lain. Kerugian mereka pasti nggak main-main. Makanya mereka mau tebus kekalahan itu lewat transaksi ini. Membagi taruhan kedua tempat berarti mereka harus memecah kekuatan. Tingkat raja yang datang ke sini pasti nggak lebih dari 7 orang. Cuma segini orang, apa bisa mengalahkan kami bertiga yang berstatus kapten? Berdasarkan analisis, harusnya nggak ada masalah. Jangan pedulikan aku! Habisi mereka sebanyak mungkin. Pencar, jangan biarkan dia mendekat. Cukup, jangan terlalu sombong. 1 orang saja mau menghabisi 3 tim raja kami. Bahkan kalau kamu itu kapten, kamu nggak punya hak. Kena kau! Jangan abaikan aku. Sialan, aku juga seorang kapten. Tiaraplah dengan patuh. Tiarap, bahkan ini pun nggak membunuhnya. Pertukaran setara. Masih belum mati juga. Aku nggak percaya. Berlututlah. Begitu masuk ke dalam filmku, akhir ceritamu sudah ditulis. Mata hantu. Yang Jian. Pantas saja aku sudah keliling kota Dadong, tapi tidak menemukan satupun raja. Rupanya mereka berkumpul di sini. Ternyata kalian semua ada di sini. Ini bakal merepotkan. Ada orang berbahaya yang datang. Ingin membunuh Cao Yang dulu, lalu membunuh Lin Bei, dan terakhir giliran Li Leping. Yang Jian, kedatanganmu sendirian tidak akan mengubah apapun. Secara jumlah kami masih unggul. Bertarung itu bukan soal siapa yang punya orang lebih banyak. Jika kalian bisa membunuh satu dari kami, kalian harus membayar dengan setidaknya 2 nyawa. Sudah siap menentukan siapa 2 orang yang akan mati. Yang Jian, hari ini aku akan memberimu muka. Asalkan kau melanjutkan transaksi sebelumnya.
dan menyerahkan kepala pemilik manor. Aku bisa menghentikan semua aksi hari ini, lalu menarik diri dari Xiangjiang. Bahkan aku bisa mengampuni nyawa Cao Yang itu. Hari ini kamilah yang menderita kerugian. Transaksi ini sama sekali tidak merugikanmu. Jangan coba-coba mengulur waktu. Kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Kalian sedang mengikis kesadaran Lin Bei. Bunuh Lin Bei itu sekarang. William, kau bisa menahan anjing ganasku. Tapi apa kau bisa menahanku? Tebasan ini pasti akan mengenai orang di depanku. Serahkan dua orang ini kepadaku. Hati-hati di belakangmu, jangan sampai lengah. Ingin menantangku 1 lawan 1. Memangnya aku harus takut padamu? Apa kau lupa kalau aku juga masih ada di sini? Sial, aku tidak bisa mengingatnya. Aku benar-benar melupakannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Jangan biarkan dia mendekat sama sekali. Namun si penyusup malah sudah dibereskan dengan sempurna. Terima ini, terima ini. Tinggalkan satu dulu. Asalkan aku mengingat namamu, kau tidak akan bisa benar-benar lenyap. Cepat sekali kau sudah bisa bergerak lagi. Maju lagi. Karena kau tidak bisa mengingatnya. Maka biarkan orang mati yang mengenalimu. Bayar utangmu. Bisa kau mengawasinya? Apa yang sedang kulakukan? Sepertinya aku melupakan sesuatu. Ternyata memang tidak semudah itu membunuh seseorang. Dirimu yang sekarang. Kemampuan orang ini jauh di bawah pemilik manor. Ternyata memang ada perbedaan kekuatan di antara para raja. Satu gigitan. Gawat, aku tidak bisa bergerak. Sialan, kenapa para kapten ini sangat sulit dihadapi? Jangan terlalu sombong. Temukan dia untukku. Mari kita lihat. Kemana lagi kau bisa bersembunyi? Aku tidak percaya aku tidak bisa menekanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak bisa mengingatnya. Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Sial, masih tidak berhasil juga. Serang aku saja. Jadi begitu rupanya, kau sudah pernah kumutilasi sebelumnya. Meskipun kau sudah memulihkan tubuhmu, tapi wadahmu sudah terlanjur rusak. Tadi kau memaksakan diri menurunkan peti mati itu demi membunuhku. Sayangnya, kau sendiri tidak sanggup bertahan. Jika terus bertarung, kita harus mengeluarkan kartu as kita. Sekarang bukan saat yang tepat. Kita tidak boleh terus membuang-buang waktu dengannya. Mundur, jangan harap bisa pergi. Mau lari? Memangnya kau sudah minta izin padaku? Cao Yang masih ada di tangan mereka. Lepaskan Cao Yang. Aku bisa mengembalikan seorang raja kepada kalian. Tukarkan Cao Yang dengan 2 orang yang ada di tanganmu. Kami punya 3 orang di tangan kami. Kau hanya bisa memilih 1. Aku ingin orang yang ada di bawah kakimu. Yang Jian, seharusnya kau menolak pertukaran ini. Dengan kondisi begini, aku tidak akan bertahan lewat malam ini. Menukar nyawaku yang hanya tinggal beberapa jam ini, menukar nyawa seorang raja, itu sangat sepadan dan kau juga sudah melihatnya sendiri. Orang tua itu sangat mengerikan. Kalau tidak, musuh tidak akan menganggapnya sepenting itu. Ucapanmu ada benarnya, tapi pertempuran tidak bisa dihitung seperti ini. Kali ini kita sudah menang. Kita bisa merelakan satu kemenangan. Tapi kita tidak boleh kehilangan rekan dalam pertempuran. Keadaanmu memang rumit, tapi selama kau belum mati, masih ada kesempatan untuk pulih. Bukan begitu? Bagus, kita sudah melumpuhkan 2 raja. Kehilangan 1 tidak akan berpengaruh banyak. Lagi pula, kalau tadi kau tidak melindungiku di depan, mungkin akulah yang mati. Ada masalah dengan Cao Yang. Kalau kita tidak segera mencari cara, dia akan sulit bertahan hidup melewati malam ini. Ini bukan masalah luka-lukanya. Sebelumnya, demi menahan serangan sang raja, aku sengaja membiarkan diriku terkena kutukan. Setelah jam 12 malam, hantu itu akan datang untuk mencabut nyawaku. Kau sudah pernah melihat hantu itu? Sangat mengerikan. Bahkan kau pun tidak akan sanggup menahannya. Lalu, apa kau punya rencana? Aku akan bersembunyi untuk sementara agar hantu itu tidak bisa menemukanku. Misalnya di rumah aman atau wilayah 001. Itu adalah cara terbaik. Tapi setelah ini kau tidak akan bisa menampakkan dirimu lagi. Tidak apa-apa. Yang penting aku bisa tetap hidup. Aku akan bantu memulihkan tubuhmu dulu. Aku harus pergi sekarang. Aku harus secepatnya mencari tempat untuk bersembunyi. Semoga kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi nanti. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Katakan saja kalau kau butuh bantuan. Tidak perlu memaksakan diri lagi. Cukup sampai di sini saja. Aku juga sudah lelah. Cepat sekali kau datang. Hei, katakanlah. Bukankah sudah kubilang, di jam kerja, kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita? Oh iya, bagaimana dengan transaksi kalian dengan organisasi raja? Apa semuanya sudah aman? Transaksinya gagal. Kami sempat bertarung dengan orang-orang dari organisasi raja. Untungnya kami cukup beruntung. Yang Jian datang memberikan bantuan. Kami menang. Kami berhasil menghabisi 2 raja mereka dan 3 tim kecil. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Paman, aku rasa
aku akan segera mati. Kali ini aku benar-benar sudah tidak kuat lagi menahannya. Tolong sampaikan permintaan maafku pada ayah dan ibuku. Lalu jangan beritahu siapapun tentang kematianku. Katakan saja kalau aku menghilang. Ini akan membantu menjaga situasi agar tetap stabil. Lagi pula, kita tidak boleh membiarkan orang-orang luar negeri itu tahu kalau kita sudah kehilangan seorang kapten. Cao Yang, tidak usah bicara apa-apa lagi. Sejak awal aku memutuskan menjadi pengendali hantu, aku sudah siap untuk menghadapi hal ini. Sekarang aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Sudahlah, teleponnya juga berdering. Tahun baru Imlek sebentar lagi, nanti aku akan segera kembali. Cao Yang, salah satu kapten kantor pusat. Kalau dulu, aku mungkin tidak akan memperkenalkan diriku dengan cara seperti ini. Kata kapten ini terdengar sangat hebat di dunia supranatural. Namun, hanya mereka yang benar-benar menduduki posisi ini yang tahu bahwa di balik kata ini sama sekali bukanlah kehormatan, melainkan lonceng kematian, nanggung jawab biasa. Saat menghadapi kejadian mistis yang tidak bisa diselesaikan, bisa meminta bantuan, tapi kapten tidak bisa. Karena kapten adalah harapan bantuan terakhir bagi orang lain. Sejak hari pertama aku menjadi pengendali hantu, aku sudah menangani kejadian mistis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali selalu sangat berbahaya. Untung saja, setiap kali aku selalu beruntung bisa bertahan hidup. Tapi kali ini, sepertinya aku sudah tidak bisa menghindar lagi. 4 entitas dari masa lalu, 4 serangan supernatural yang sama sekali berbeda. Masing-masing sudah cukup untuk membunuh seorang kapten biasa. Dan sekarang semuanya menghantam diriku. Aku bukanlah yang terkuat, juga bukan yang paling berani. Namun aku tidak mundur demi mengulur waktu bagi para kapten lainnya. Ini sudah cukup, sudah cukup.